Pemirsa, jangan lupa terus tonton Mirza Lubis Official dan tonton terus sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkisahkan tentang akhlak Nabi Muhammad dalam mendamaikan sahabatnya dengan seorang Yahudi. Salah seorang sahabatnya yang bernama Jabir bin Abdullah pernah berhutang dengan seorang Yahudi. Sebagai jaminannya, Jabir menjanjikan hasil panen kurmanya yang sudah tentu ditakarnya pada saat itu. Pemirsa, tapi apa boleh dikata? Jadwal panen atau musim panen yang biasanya terjadi pada bulan-bulan tertentu, tahun itu terlambat. Ketika Yahudi datang kepada Jabir, "Wahai Jabir, mana hutangmu atau saya ambil jaminanmu?" Jabir mengatakan, "Mohon maaflah Yahudi, saya belum mampu membayarnya dan panen tahun ini terlambat." "Oh, tidak bisa," kata Yahudi. "Kamu harus tetap bayar, tangguhkanlah." "Tidak bisa," kata Yahudi. Jabir pun mendatangi Rasul. "Ya Rasul, saya punya problem dengan seorang Yahudi karena hutang saya yang belum mampu saya lunasi. Panen saya pun terlambat tahun ini ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul?" Rasul lalu memerintahkan sahabat-sahabat yang lain dan mereka pun berangkat ke kebun dan menjumpai Yahudi yang sudah menunggu di sana. Nabi pun memulai negosiasinya. "Wahai Yahudi, mohon tangguhkanlah hutang sahabatku ini." "Wahai Abul Qasim," kata Yahudi. Abul Qasim adalah nama lain dari Nabi Muhammad karena anak Nabi Muhammad namanya Qasim. "Tidak bisa wahai Abul Qasim, saya tidak mau menangguhkan hutang sahabatmu itu." Lalu Nabi pun berputar-putar, pemirsa. Berputar-putar di kebun Jabir itu. Lalu datang kembali kepada Yahudi. "Wahai Yahudi, tangguhkanlah hutang sahabatku ini." Tidak bisa. Yahudi tetap bergeming untuk tidak mau menangguhkan hutang Jabir. Lalu Jabir membawakan kurma yang sebenarnya belum begitu matang, pemirsa. Nabi makan kurma itu dan Nabi pun menyebutkan kepada Jabir, "Wahai Jabir, di mana kamu biasanya istirahat?" "Oh, di sana ya Rasul, saya istirahat." "Ambilkan tikar." Nabi pun merebahkan diri, tidur di sana. Lalu Nabi bangun dan Jabir pun membawakan kembali kurmanya dan Nabi pun memakan kembali kurma itu. Setelah bangun dan memakan sedikit kurma, Nabi pun mendatangi kembali Yahudi itu. "Wahai Yahudi, tangguhkanlah." Tetap pada pendiriannya, Yahudi tidak mau menangguhkan hutang sahabat Nabi Muhammad, Jabir bin Abdullah itu. Lalu Nabi mengatakan kepada Jabir, "Beginilah wahai Jabir, tebanglah pohon kurmamu itu, lunasi hutang." Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah yang singkat itu. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah orang yang paling setia kawan. Sangat membantu kawan yang sedang susah. Saat berhutang dan sulit untuk membayarnya atau ada problem di hutangnya, Nabi membantu dengan serius sampai dia berputar-putar, sampai tidur dan berputar kembali untuk menegosiasikan hutang. Betapa setianya Nabi dengan para sahabat. Yang kedua,
walaupun dia seorang Rasul yang mungkin atau bahkan sangat mungkin dan pasti akan diijabah oleh Allah doanya, tetapi dia tetap melakukan negosiasi dengan sopan kepada Yahudi. Dia berbicara apple to apple, hubungan antar orang dengan orang, tidak memaksakan dirinya, sopan dengan predikatnya sebagai nabi, sebagai rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seharusnya dalam sikap kita, dalam keseharian, bahwa kita selalu membantu saudara-saudara kita, sahabat kita, apalagi pada situasi saat sekarang ini. Mungkin sebahagian di antara sahabat kita ada yang berhutang, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Apakah dengan membantu langsung secara materi atau juga dengan negosiasi dan sebagainya. Dan dalam kehidupan ini kita harus selalu bersikap sopan, bersikap ramah dalam situasi apapun, walaupun dalam kondisi-kondisi yang mungkin terjepit, kondisi-kondisi yang mungkin sulit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah hidayah untuk mengambil uswatun hasanah Rasul itu, sehingga kita benar-benar menjadi umatnya dan insya Allah akan bersamanya di surga nanti. Mudah-mudahan dalam suasana Ramadan tahun ini, walaupun mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana musibah yang sedang melanda kita tetap mampu memetik hikmah yang terkandung dalam sirah-sirah nabawiyah dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada Ramadan kali ini dan juga setelah Ramadan nanti usai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.